biriwayat mutanawwi'at, dengan periwayatan-periwayat, beberapa riwayat-riwayat yang macam-macam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man hafiza, ini dia fadilahnya orang mengerti tentang 40 hadis. Fadilahnya atau keutamaan bagi orang yang hafal ala ummati, atas umatku, arba'ina hadisan, 40 hadis, min amri diniha, dari urusan agamanya, ba'athallahu yaumil qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti di dalam golongannya para orang yang ahli fikih dan ahli ilmu, para ulama, para fuqaha. Itu kumpul aja orang-orang yang menghafalkan hadis 40. Mudah-mudahan kita tergolong. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, ba'athahullahu faqihan 'aliman. Ya samaan, cuma kan ini konsistennya ulama dulu. Jadi kalau ada beda tok itu lafadznya, dia sebutkan dari siapa kamu terima kok bisa lafadznya beda. Oh, dari sipulan. Maka dengan konsistennya beliau itu dikatakanlah beliau orang thiqat. Nanti ada istilah begitu di dalam ilmu mustalahul hadis. Thiqat itu orang terpercaya, karena tidak mau nyalai nambahi, ngurangi, tidak berani di dalam masalah ilmiah. Kalau begitu dia terima dari yang atas, begitulah yang disampaikan. Makanya ini maksudnya fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah SAW menyambung hadis itu, ba'athahullahu faqihan 'aliman. Dia dibangkitkan hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam orang yang ahli fikih dan orang yang ahli ilmu. Wa fi riwayat Abi Darda, dan di dalam riwayat Sayyidina Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an syahidan wa syahidan, dan sayalah baginya pada hari kiamat itu yang mensyafaati dan yang menyaksikan. Saya jadi saksi bahwa orang itu hafal 40. Wah, ini baru orang hafal hadis yang aku riwayatkan. Siapa nggak bangga menerima penghargaan begitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi diberi penghargaan langsung dari Nabi SAW, karena Nabi yang menyaksikan orang itu hafal 40 hadis. Ini derajat dia. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul fi ayyi abwabil jannah syi'ta. Bahkan di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mengatakan, udkhul fi min ayyi abwabil jannah, masuklah kamu dari pintu yang mana saja, pintu surga yang mana saja yang kamu mau. Tinggal milih. Banyak pintu di surga itu, tinggal milih yang mana yang kamu mau masuki. Kalau orang-orang yang sudah hafal hadis 40 hadis dan memahami dan mengamalkan. Ya. Wa fi riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi syuhada. Dicatat sebagai orang yang tergolong orang alim, ya, golongan ulama, dan disebarkan di pada masa itu di dalam golongannya orang-orang yang mati syahid. Itu di akhirat itu berkelompok-kelompok manusia, ya. Ada yang kelompok begini, ada yang kelompok para ulama, ada yang kelompok para aulia, wali-wali, ada yang kelompok para fuqaha, ada kelompok orang-orang saleh, ada yang tidak punya kelompok, yang udah juari, mudah-mudahan gitu. Digolongkan saleh. Biasa itu di dalam Al-Quran dijelaskan orang-orang di suasana pada masa atau yang berkiamah itu sama sekali dia itu mudah-mudahan tidak sebut ya, jelek-jelek, mudah-mudahan tidak ada di buku catatan gitu. Berlindung betul sama Allah, jangan sampai ketemu ya Allah, jangan tengok orang banyak gitu. Ingin catatannya itu khairin muhtara, kalau yang bagus-bagus nah gitu. Makanya di sini ada golongan-golongan. Kalau dia hafal 40 hadis dan
mengamalkan serta memahaminya, dia akan dikumpulkan para ulama, dia akan dikumpulkan orang mati syahid. Ini namanya fadhail, keutamaan, ya, keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattafaqal huffaz ala annahu haditsun dha'ifun. Ya, memang bersepakat semua orang-orang yang hafal hadis bahwa hadis ini hadis dhaif. Tapi ketahuilah hadis dhaif itu boleh dipakai bila, kapan boleh dipakainya? Boleh dipakai untuk cerita atau manaqib, boleh, atau untuk fadhail amal, fadilah-fadilah keutamaan amal, tidak masalah. Ya, tapi kalau untuk hukum tidak boleh. Ya, yang boleh dipakai nas dalam hukum itu hanya hadis sahih dan hadis hasan. Fa awwalun man alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin Mubarak. Faqad sannafa al-ulama, ya. Faqad sannafa Faqad sannafa al-ulama radhiyallahu, dan sudah banyak ulama-ulama yang mengarang radhiyallahu anhum fi hadzal bab, di dalam bab ini. Maksudnya 40 hadis berkurang. Ma la yuhsa minal musannafat, yang tidak bisa terhitung dari karangan-karangan. Fa awwalu ma alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ngarang juga kita 40 hadis. Summa Muhammad bin Aslam at-Tusi al-alim ar-rabbani, juga ngarang 40, mengumpulkan 40 hadis. Summa Hasan bin Sufyan an-Nasai. Imam Nasai termasuk kutubus sittah. Wa Abu Bakar al-Ajuri, wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani, wa Daraqutni wal Hakim, wa Abu Nu'aim, wa Abu Abdurrahman as-Sulami, wa Abu Sa'id al-Malini, wa Abu Uthman as-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad al-Ansari, wa Abu Bakar al-Baihaqi, wa khalaiq la yuhsan min al-mutaqaddimin wa al-muta'akhkhirin. Banyak sekali ulama zaman dulu, ulama belakangan ngarang kitab mengumpulkan hadis-hadis 40 hadis. Ya, di antaranya yang tersebut tadi. Berarti banyak, bukan Imam Nawawi. Karena apa? Karena saking dia menginginkan fadilah hadis tadi itu. Kalau orang hadis ini terus ngarang segini 40 hadis, mengerti dan mengamalkan, berarti digolongkan menjadi golongan orang, jadi golongan orang mati syahid, jadi golongan orang masuk surga tanpa masuk itu yang mana. Jadi fadilah-fadilah itu yang dicari oleh beliau. Gitu. Maka itu banyaklah yang mengarang tentang 40 hadis. Wa qad istakhartullah ta'ala jama'a 40 hadisan, katanya Imam Nawawi, saya sudah salat istikharah minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala tentang pengumpulan 40 hadis. Ibtida'an bihaula'i a'immah al-a'lam wa huffazil Islam, karena mengikuti dari perjalanan beliau-beliau ulama-ulama dahulu yang mulia-mulia. Yang tadi disebut itu. Jadi Imam Nawawi karena melihat banyak sekali, lihat kealimannya Imam Nawawi, kita lihat dari sini. Dia tahu bahwa Muhammad bin Aslam at-Tusi al-Alim ar-Rabbani mengarang 40 hadis. Terus Al-Hasan bin Sufyan an-Nasai mengarang, Abu Bakar al-Ajuri mengarang, Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani. Jadi semua ulama-ulama ini beliau tahu persis serta hafal kitab-kitabnya. Begitu keunggulan, kecerdasan dan kekuatan daya pikir tentang keilmuannya Imam Nawawi. Tidak bisa diragukan lagi. Kita aja sekarang orang riwayatnya bagi As'ad sudah bawa tahu, Kiai Hamid sudah bawa tahu, ya kan, tentang bagaimana ngajarnya Abu Abdullah Saleh Tanggul gimana. Paling kita ini loh, Imam Nawawi tahu persis tentang karangannya, tentang sarahnya. 40 hadis itu kayak apa? Dari sekian ulama beliau tahu. Oh, berarti ulama-ulama dulu itu kayak begitu ngikut ya. Itu maksudnya iqtidaan bihaula'i a'immatil a'lam wa huffazil Islam. Faqad ittafaqal ulama ala jawazil amali bil hadits dhaif. Nah, ini dia supaya kita ngerti dikit ya. Sudah sepakat para ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Apa? Fi fadailil a'mal.